Pegang tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Ibu atau mungkin ada tambahan yang lain? Ya, berpartisipasi aktif dalam diskusi, menghargai pendapat peserta lain. Penggunaan telepon genggam hanya saat di luar kelas, aktifkan mode diam kalau misalkan di dalam kelas. Menjaga kebersihan ruangan dan lingkungan sekitar tempat pokok karya serta mengembalikan perlengkapan yang disediakan ke tempat perlengkapan tersebut. Mungkin ada tambahan lain Bapak dan silakan Bu. Oke, siap. Terima kasih Bu Dwi. Oh. Nanti ada tambahan kalau sudah habis sesi atau mau masuk ke sesi berikutnya ya. Ada ice breaking itu dia apa bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya juga bagus tuh. Kalau bahasa Jerman ada di sana tuh bahasa ya. Ya lama sudah bisa ya. Luar biasa Bu. Siap. Ada ini Bu, ada tambahan nanti ya. Kalau ini Bu ada tadi ya ice breaking gitu. Baik, lanjut. Berbagi impian pendidik ya. Langkah kegiatannya Bapak dan Ibu nanti akan diberikan selembar kertas ya dan spidol. Setelah itu akan dikasih waktu 2 menit untuk menuliskan impian ya, impian pendidik begitu ya, impian pendidik. Nah, ketika akan memasuki pensiun ya Bu ya. Nah, jadi pertanyaannya sebentar lagi Ibu itu Bapak ini akan pensiun. Apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik itu? Dikenang nanti bagaimana? Ya. Si Abah mah misalkan ingin dikenang nih sama kumisnya saja, gitu kan? Atau dengan rambutnya yang begini, gitu kan? Atau dengan semangatnya, begitu ya? Dari sana dari Garut subuh, gitu kan? Nyos ke Bandung, wih, misalkan seperti itu. Jadi silakan Bapak dan Ibu nanti mengisi dari kertas yang telah dibagikan oleh teman-teman Abah ya. Apa yang diharapkan seandainya Bapak dan Ibu memasuki usia pensiun, apa yang akan dikenang warga tadi? Ingin seperti apa Bapak dan Ibu? Misalkan Pak Haji mah seneng nih, suka memberikan motivasi, misalkan seperti itu. Silakan, waktunya 2 menit dari sekarang. Mangga. Nah, sana aja Bu. Ibu terus pakai kaca belum? Oh boleh, sana aja Bu. Boleh, nggak apa-apa. Silakan. Membuat buku, model pembelajaran, kemudian media, teknik seperti itu, kemudian mudah-mudahan ilmunya ya bisa bermanfaat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Disimpan di jejak digital. Betul, buku tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika nanti saya pensiun, saya berharap ilmu-ilmu yang telah kita berikan ini dapat bermanfaat bagi siswa-siswa kita dalam kehidupannya, apapun profesi yang dijalaninya. Kemudian kebaikan-kebaikan kita yang disertakan oleh kita itu bisa diamalkan, dan yang menjadi keburukan itu bisa memberikan contoh bahwa itu sesuatu yang tidak pantas untuk ditiru. Yang terakhir adalah saya berharap siswa-siswa kita ini menjadi sebaik-baik insan yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Impian saya nanti kalau pensiun, anak-anak akan mengenal saya sebagai guru yang menyenangkan bagi mereka, ramah, dan juga
satu frekuensi dalam mengekspresikan dirinya pada saat mereka berada di sekolah sehingga mereka menjadi anak yang sukses. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya pensiun, tentu saja yang menjadi harapan saya adalah murid-murid terinspirasi untuk menjadi guru-guru dengan mencontoh berbagai kebaikan yang saya berikan dan menghilangkan atau menghapuskan jika saya punya kesalahan pada mereka, karena biasanya manusia itu lebih ingat kesalahannya dibanding kebaikannya. Jadi mudah-mudahan menginspirasi mereka untuk terus menyampaikan, menyalurkan ilmu dan tidak patah arang ketika mereka mendapatkan masalah. Impian saya ketika nanti saya pensiun, secara pribadi saya ingin bahagia lahir batin, dan tentunya kebahagiaan seorang pendidik itu di mana saat melihat anak-anak didik kita lebih sukses, lebih baik, lebih maju daripada gurunya terdahulu. Dan tentunya mereka mengenang kita sebagai orang yang pernah memberikan sekecil apapun ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Jika kolaborasi nanti dari sekolah satu kata. Satu arah, jadi nggak interaktif. Walaupun ada yang disampaikan ke anak-anak, ada yang bertanya, anak-anak diam, gitu kan. Nah, maksud interaktif di sini mungkin ada metodologi, ada narasumber dari Kemendikbud itu supaya interaktif itu seperti apa sih gitu. Saya tertegun ya dengan bahasa kemarin ya lulusan Leiden itu, Bapak kalau di Eropa yang namanya guru itu banyaknya diem, iya, tidak mau nyolocos, saya ngobrol sampai ribuan kata cina gitu, yang harus banyak ngobrol. Tapi satu lagi kita antisipasi karena berpikirnya orang tua sebagai masyarakat itu masih belum seperti kita. Iya. Jadi termasuk murid juga, maka harus dikasih pemahaman. Jadi mungkin ada tambahan. Itu kan metode ya, pemahaman. Metodologinya gitu, teknis. Kenapa? Karena kalau ada guru yang nggak ngerangin, mereka itu nganggapnya belum ngajar. Padahal kita sudah memberikan ini loh gitu. Isunya ya, berwawasan Silakan Bapak Ibu bagi yang saya sudah dapatnya 3 nih. memilih Peserta didikan menentukan berkarakter terkait pertanyaan ditempelkan pada atas layar. berkarakter, unggul, dan berwawasan lingkungan. Terus kayaknya biar kekinian itu saya seperti slogan unsa kayak gitu ya, unsa untuk kita naon lebih bagus akhlak berkarakter lima kalau kami masih yang depan foto Kita belajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila.
Di kalimat awalnya untuk visi kami di SMK Muhammadiyah 4 membina dan mengembangkan peserta didik yang teguh, yang berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan global dan berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan misinya yaitu menghasilkan lulusan yang berjiwa Pancasila, berwirausaha, kreatif, inovatif, dermawan. Program sekolah yang pertama meningkatkan kualitas guru maupun tenaga kependidikan, baik itu melalui workshop, pelatihan parenting, kemudian magang untuk guru-guru di dunia industri, di dunia usaha, kemudian guru disekolahkan di perguruan tinggi meningkatkan kompetensinya. Yang berkaitan dengan murid, satu, praktek kerja industri dan praktek kerja usaha, kemudian kunjungan industri dan kunjungan usaha. Yang keempat, kunjungan ke perguruan tinggi sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang keenam, jalan-jalan ke pantai. Program sekolah. Jalan-jalan. Tujuannya yaitu mampu berkompetisi, berkolaborasi, terserap di dunia industri, dunia usaha, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Terima kasih. Ibu, ya, terima kasih. Paweng, dadah. Kalau gotong royong, saya mah selalu senang kalau ada paweng datang di sini. Kalau gotong royong berarti kolaborasinya. Kalau saya mah lebih cenderung ke meningkatkan kompetensi gotong royong, kolaborasi, kayak gitu. Itu lebih kan bener emang harus di sini melihat. Ya, peduli lah ya. Ini tadi ibu visinya apa coba? Olahraga, olah pikir. Yang visi itu menemukan visi itu harus terukur. Apa mau ngapain? Ya, tapi nanti bisa ya gimana bisa ikut. Misalnya masih ada misalnya siswa beriman, nah untuk mengukur berimannya seperti apa? Baru? Ya, tapi misalnya siswa menjadi mahir dalam teknologi. Teknologinya bisa mengakses internet, bisa menggunakan Android, bisa menggunakan collab dalam Google Doc, kan terukur semuanya. Ya, karena memang kecenderungan kalau saya lihat yaitu banyak beriman, karena memang ya biasanya seperti itu dilakukan. Maka ternyata setelah saya belajar itu tidak harus terukur. Kalau beriman terukurnya seperti apa? Mengukur ke seorang pemberi doa itu. Itu hasilnya tidak.
Potensi tingkatkan prestasi, bangkitkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita mencari prestasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih baik daripada Ibu Pertiwi. Belajar Ini dibagikan. Nah, untuk Bapak Kepala Sekolah ya, Bapak Kepala Sekolah ini yang karena di sini Bapak nanti Pak Kadir nambahkan mendukung dan memfasilitasi kegiatan pesantren Kilatul Ramadan di SMA Negeri 2 Bandung. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah ya, itu mengundang untuk rapat persiapan kegiatan pesantren Ramadan. Mungkin akan dilaksanakan di minggu depan, insya Allah ya, di minggu depan dalam mendekati akhir bulan Maret ini. Dan yang kedua, memberikan arahan dan membimbing pelaksanaan kegiatan tersebut. Silakan Pak Kadin sebagai presiden untuk menambahkan. Seperti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah yang disampaikan oleh Pak Asep, mungkin sedikit tambahan dari awal kegiatan. Sebagai CGP dengan Murita yang ada di rumah, dengan Pak Abdul Qadir, Dr. Anis Abdul Qadir, beliau adalah yang mewakili Bapak Kepala Sekolah ya, untuk mendampingi saya. Beliau sebagai Wakasek Kesiswaan di SMA Negeri 2 Bandung. Barusan sudah berembuk Bu Dwi ya, jadi nanti mungkin Pak Qadir nanti tambahkan Bang, yang apa yang mesti karena ini perencanaannya aksi nyata ya. Jadi aksi nyata yang real yang akan dilaksanakan. Jadi dalam 1 bulan mungkin mulai yang di bulan Ramadan karena kegiatan yang akan terrealisasi secara utuh nanti adalah di kegiatan bulan Ramadan. Jadi kegiatannya, nama kegiatannya ini kegiatan penanaman budi pekerti melalui pesantren Kilat Ramadan di SMA Negeri 2 Bandung. Biasanya kami melaksanakannya di pesantren, Bu. Namun karena berpandemi, kami akhirnya melaksanakan kegiatan pesantren ini di sekolah rencananya ya Bang ya. Jadi rencananya akan di sekolah dilaksanakan. Nah, tugas saya atau langkah-langkah yang akan saya lakukan sebagai CGP ya, sebagai CGP adalah yang pertama kami akan menyusun program kegiatan pesantren Ramadan yang akan dilaksanakan di sekolah untuk tiap level. Jadi kelas 10, 11, ya kalau 12 masih ada aktivitas berarti kelas 12. Kalau enggak berarti 10 dan 11. Itu yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, kami akan memfasilitasi penyusunan proposal atau perencanaan karena ini jadi tupoksi guru agama. Jadi kami sebagai CGP nanti akan terlibat langsung di sana mendampingi guru agama untuk menyusun kegiatan pesantren Ramadan ini, gitu ya. Kemudian yang ketiga, memantau terlaksananya kegiatan pesantren Ramadan sebagai CGP. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap kegiatan pesantren Ramadan tersebut. Baik itu evaluasi secara kegiatan ataupun secara nantinya, karena ini biasanya terintegrasi dengan nilai-nilai secara kuantitatif di guru agama itu sendiri.